Gelombang demonstrasi besar kembali akan mengguncang ibu kota. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja nasional berencana turun ke jalan pada Kamis atau hari ini 28 Agustus 2025 untuk menggelar aksi protes yang disebut-sebut sebagai salah satu mobilisasi massa terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Mereka akan memusatkan aksi di dua titik utama, yaitu Gedung DPR MPR RI dan Kompleks Istana Merdeka dengan tuntutan pembatalan sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan kalangan pekerja. Informasi yang dihimpun dari beberapa konfederasi buruh menunjukkan bahwa aksi ini akan melibatkan sedikitnya 50.000 massa yang berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga beberapa daerah di Jawa Barat dan juga Banten. Mereka akan bergerak secara konvoi menggunakan ribuan kendaraan mulai dari bus, truk, bak terbuka hingga sepeda motor. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi besok atau hari ini bukan sekedar unjuk rasa rutin, melainkan aksi akbar yang akan menandai babak baru perlawanan buruh terhadap kebijakan pemerintah. Kami sudah lama menahan kekecewaan. Kali ini buruh dari berbagai sektor seperti tekstil, garmen, otomotif, logistik hingga kesehatan akan bersatu. DPR dan Istana harus mendengar suara kami, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Rabu sore. Rakyat, ya, ini adalah rakyat. Aksi besar-besaran tersebut didorong oleh beberapa isu krusial yang sejak lama menjadi keluhan buruh. Antara lain, pertama, revisi dan pembatalan pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dianggap merugikan pekerja, khususnya terkait aturan pesangon, kontrak kerja jangka pendek, dan fleksibilitas tenaga kerja. Yang kedua, kenaikan upah minimum tahun 2025 yang dinilai tidak sebanding dengan laju inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Ketiga, penolakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang disebut semakin membebani pekerja. Keempat, jaminan kepastian kerja di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal akibat digitalisasi dan otomatisasi industri. Kelima, penghapusan outsourcing di sektor-sektor inti yang seharusnya memberikan perlindungan penuh bagi para pekerja. Menurut Koordinator Aksi Junaidi, tuntutan ini bukanlah hal baru. Namun pemerintah dianggap tidak memberikan respon serius, bahkan terkesan menutup mata terhadap kondisi buruh yang ada di lapangan. Kami bukan menolak pembangunan, kami hanya ingin keadilan. Kalau negara hanya berpihak pada investor, lalu di mana posisi buruh sebagai tulang punggung ekonomi nasional, katanya. Pihak kepolisian pun menyampaikan telah menyiapkan skenario pengamanan berlapis untuk mengantisipasi jalannya aksi demo nanti. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polarioto mengatakan sekitar 20.000 personil gabungan TNI Polri akan dikerahkan. Titik-titik rawan seperti Jalan Gatot Subroto, Medan Merdeka Jakarta, hingga kawasan Tanah Abang akan dipasangi barikade dan kawat berduri. Kita menghormati hak menyampaikan pendapat. Namun kami mengingatkan agar aksi tetap tertib, tidak anarkis dan tidak merugikan masyarakat lain. Jalan protokol kemungkinan besar akan ditutup sementara sehingga masyarakat diminta mencari jalur alternatif, ujar Karyoto. Polda juga menegaskan bahwa pasukan anti huru-hara, mobil water cannon, hingga kendaraan taktis sudah disiapkan. Sedikitnya 100.000 buruh dari berbagai konfederasi serikat pekerja direncanakan turun ke jalan pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, dengan memusatkan demonstrasi di Gedung DPR MPR RI Senayan serta Kompleks Istana Merdeka. Tampak di video, beberapa orang berteriak untuk menghindari asap dan untuk menghindari gas air mata. Mobilisasi ini disebut sebagai aksi akbar buruh yang melibatkan pekerja dari sektor tekstil, garmen, logistik, otomotif, elektronik hingga kesehatan. Mereka datang tidak hanya dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, tetapi juga dari Karawang, Purwakarta,
Serang, hingga Bandung. Para buruh pun menegaskan bahwa aksi ini akan membawa 5 tuntutan besar yang mereka sebut sebagai agenda penyelamatan masa depan pekerja Indonesia. Kelima tuntutan itu adalah pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, khususnya pasal-pasal yang dinilai merugikan buruh, seperti fleksibilitas kontrak kerja, pesangon yang dipangkas, dan perluasan outsourcing. 2. Kenaikan upah minimum tahun 2025 yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak atau KHL, serta mengimbangi inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang ketiga, penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan karena dianggap semakin menekan daya beli buruh. 4. Penghapusan sistem outsourcing di sektor inti agar buruh mendapat perlindungan penuh serta kepastian kerja. Yang kelima atau yang terakhir, jaminan perlindungan terhadap buruh dari gelombang PHK massal akibat digitalisasi, otomatisasi, dan restrukturisasi industri. Maju bagian depan, terus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa tuntutan tersebut bukan hanya mewakili kepentingan buruh, tetapi juga kepentingan rakyat kecil secara meluas. Buruh tidak sedang meminta lebih. Kami hanya menuntut hak yang seharusnya dijamin oleh negara. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat, bukan semata pada kepentingan investor, ujar Said dalam jumpa pers di Jakarta pada Rabu 27 Agustus 2025. Informasi yang dihimpun, massa buruh akan mulai bergerak sejak pagi ini. Dari Bekasi dan juga Karawang, ratusan bus dan truk serta bak terbuka sudah disiapkan untuk membawa pekerja menuju Jakarta. Mereka akan berkumpul di titik utama seperti Pulau Gadung, Cakung, dan Bundaran Patung Kuda sebelum menuju DPR dan Istana Negara. Junaidi, sebagai koordinator lapangan aksi, menyebut bahwa aksi ini dilakukan secara damai namun tegas. Kami akan berorasi, membawa spanduk, dan menggelar aksi simbolik. Tidak ada niat untuk ricuh, tetapi kami juga tidak akan pulang sebelum aspirasi kami didengar. Polda Metro Jaya telah menyiapkan sekitar 20.000 personil gabungan TNI Polri. Pengamanan akan difokuskan di kawasan DPR, Jalan Gatot Subroto, hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto menyatakan pihaknya menghormati hak para buruh untuk menyampaikan pendapat. Namun ia menegaskan bahwa aparat akan bertindak tegas bila terjadi tindakan anarkis. Kami sudah siapkan rekayasa lalu lintas berupa barikade kawat berduri hingga kendaraan taktis. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan berita dari channel kesayangan Anda ini.